Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kade dari tim training. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menu simpin yang ada di web koperasi. Nah, kita langsung saja klik menu simpinnya. Nah, di menu simpin ini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu overview. Nah, di mana di menu overview ini diperuntukkan untuk pengurus dari koperasi. Nah, di menu overview ini sendiri itu ada dua menu ya. Ada menu bisnis saya dan menu operasional. Di mana di menu bisnis saya ini ada beberapa menu ya. Di antaranya ada ringkasan bisnis, kemudian simpanan, kemudian ada pinjaman. Nah, di ringkasan bisnis sendiri, pengurus koperasi ini bisa memonitoring baik dari segi presentasi pendapatan berdasarkan sumber pendapatannya. Nah, di sini bisa dilihat juga simpanan, kemudian total pendapatan dari simpanannya itu berapa, kemudian ada pinjaman. Di sini juga bisa dilihat total pendapatan dari pinjaman ini ada berapa. Kemudian di sini juga bisa dimonitoring jumlah anggota yang aktif dan juga jumlah rekening simpanannya aktif. Beserta di sini juga bisa dimonitoring jumlah rekening pinjaman yang aktif. Nah, selain itu di ringkasan bisnis ini pengurus juga bisa melihat atau memonitoring total pendapatan berdasarkan diagram, nanti akan disajikan di sini. Kemudian ada menu simpanan, di mana di menu simpanan ini ada 5 jenis program simpanan ya yang ada di simpin ini. Yang pertama ini ada simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini merupakan simpanan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota yang terdaftar di koperasi atau yang menjadi nasabah dari koperasi. Nah, jadi simpanan pokok ini ketika pertama kali ada orang yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi, orang tersebut harus memiliki simpanan pokok terlebih dahulu. Nah, simpanan pokok ini ditagihkan sekali pada saat di awal ketika orang tersebut mendaftar menjadi anggota dari koperasi. Dan simpanan pokok ini hanya bisa ditarik ketika orang tersebut sudah tidak lagi menjadi anggota dari koperasi. Nah, kemudian ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini berbeda dengan simpanan pokok. Nah, misalkan simpanan pokok ini biaya untuk pendaftaran di awal, sedangkan untuk simpanan wajib ini istilahnya rule dari koperasi itu berbeda-beda ya. Biasanya simpanan wajib ini simpanan yang dilakukan oleh anggota atau nasabah dari koperasi itu secara rutin, misal 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali dengan nominal yang sudah ditentukan oleh koperasi itu sendiri. Kemudian ada simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini merupakan sama seperti rekening bank ya. Jadi si anggota bisa melakukan simpanan dan penarikan simpanan sesuai dengan keinginan dari anggota tersebut. Jadi si anggota atau si nasabah itu bisa melakukan simpanan kapan saja maupun penarikan kapan saja sesuai dengan keinginan dari nasabah itu sendiri. Kemudian ada simpanan berjangka. Nah, simpanan berjangka ini dilakukan oleh anggota dengan nominal dan jangka waktu tertentu. Nah, contoh, misalkan saya ada program untuk kuliah anak misalkan. Nah, untuk di tahun
kuliah untuk tahun 2026. Nah, di tahun 2026 ini saya ingin mempunyai uang sebesar 100 juta. Nah, dalam 100 juta ini saya harus bayar berapa per bulannya agar ketika di tahun 2026 uang saya ini terkumpul sebesar 100 juta. Dan tabungan ini atau tabungan simpanan berjangka ini tidak bisa ditarik sampai dengan tahun yang sudah ditentukan tadi. Jadi misalkan ada penarikan di luar tahun yang sudah ditentukan, nanti akan ada denda yang dikenakan. Nah, dendanya nanti bisa disesuaikan atau disetting sesuai dengan ketentuan dari koperasi. Nah, kemudian ada simpanan deposito. Nah, di mana simpanan deposito ini sama halnya seperti tabungan deposito yang ada di bank. Jadi misalkan saya mau melakukan tabungan deposito 100 juta. Nah, dalam waktu 3 bulan bunga sekian. Jadi saya bisa tarik uangnya itu dalam waktu 3 bulan. Nah, jika penarikannya di luar dari 3 bulan, nanti akan ada denda yang dikenakan. Oke, itu untuk simpanan. Kemudian ada menu pinjaman. Nah, di menu pinjaman ini ada 2 program ya. Yang pertama itu ada pinjaman multiguna, kemudian ada pinjaman barang. Nah, di mana untuk pinjaman multiguna ini berupa uang tunai. Jadi koperasi nanti memberikan uang ke nasabah atau ke anggota untuk dipinjamkan. Dan nasabah ini terserah untuk menggunakan pinjaman multiguna ini sesuai dengan kebutuhan dari nasabah itu sendiri atau anggota itu sendiri. Nah, di sini akan terlihat juga total pinjaman yang tersalurkan. Kemudian ada pinjaman barang. Nah, pinjaman barang ini misalkan nasabah datang ke koperasi. Nah, nasabah ini ingin mencicil barang, misalkan TV atau kulkas. Nah, koperasi ini kasih pinjaman sesuai dengan nominal dari harga barangnya, dan nantinya nasabah atau si anggota itu melakukan pembayaran pinjaman barang ini dengan cara dicicil. Nah, di sini juga akan terlihat total pinjaman yang tersalurkan juga. Nah, selain itu pengurus juga bisa memfilter data pinjaman maupun simpanan berdasarkan tanggal atau periodenya. Oke, kemudian ada menu operasional. Nah, menu operasional ini diperuntukkan untuk teller yang ada di koperasi. Jadi dengan melihat menu operasional ini, teller bisa memonitoring total kas yang ada hari ini atau yang masuk hari ini, kemudian total simpanan dan angsurannya ada berapa, kemudian total penarikan simpanan dan pinjamannya. Nah, selain itu teller juga bisa memonitoring angsuran pinjaman dari nasabah yang sudah jatuh tempo. Jadi si teller itu sudah mengetahui pinjaman atau nasabah mana saja yang sudah angsurannya sudah jatuh tempo. Kemudian begitu juga dengan jatuh tempo angsuran simpanannya akan terlihat di sini siapa saja anggota yang sudah jatuh tempo untuk angsuran simpanan. Nah, selain itu teller atau pengurus dari koperasi juga bisa memonitoring kas yang diterima dan kas yang keluar. Itu bisa dimonitoring di menu operasionalnya. Nah, di menu operasional juga bisa difilter berdasarkan periode. Oke, baik, itu untuk menu overview yang ada di menu Simpin. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.